Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dapat bermujahadah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, memasuki hari yang kedua di bulan Rabiul Akhir atau di awal bulan Rabiul Akhir bertepatan dengan 28 Oktober 2022. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita dari awal hingga akhir hari ini dan seterusnya semuanya akan tercatat sebagai amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya bagimu ia adalah merupakan musuh yang nyata. Artinya di dalam kehidupan kita ini memang kita jangan setengah-setengah mengamalkan agama ini. Semua apa yang diperintahkan baik itu wajib sunnah, kita usahakan sekuat tenaga kita untuk dapat mengerjakannya. Terkadang hal-hal kecil kita sepelekan, kita mengejar target-target amalan-amalan besar, padahal amalan kecil itu justru yang barangkali akan menyelamatkan kita. Setiap perbuatan kita awali dengan baca bismillah, tentu saja dalam hal ini perbuatan baik. Kemudian setiap selesai mengerjakan sesuatu kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kita terlanjur berbuat dosa, baik dosa yang disengaja tak disengaja, dosa yang barangkali hanya yang tersirat di dalam hati saja, kita ucapkan astagfirullahalazim. Kemudian yang keempat yaitu apabila kita ingin mengerjakan sesuatu, ingin berpergian, ingin punya hajat hari ini, besok dan seterusnya, maka ucapkanlah insyaallah. Karena insyaallah itu adalah merupakan insyaallah artinya semoga Allah mengizinkan. Ada terkadang kita nanti kita ketemu di sana ya, nanti kita gampang itu. Astagfirullahaladzim, jangan kita memudahkan urusan, artinya kita mendahului kehendak Allah, kita kedepankan Allah, supaya kita di dalam rencana kita, di dalam perbuatan kita, di dalam niat kita, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah apabila kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang memang tidak kita kehendaki, maka kita ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan seterusnya yaitu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah, bala dan bencana. Ucapan ini bukan hanya untuk orang yang meninggal, bukan hanya ucapan untuk ketika kita mendengar musibah kematian. Setiap musibah, jatuh kita, sakit kita,
atau yang lain-lainnya, bencana alam, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kebiasaan kita, ucapan ini kita dengar ketika ada yang wafat, ada yang meninggal. Begitu kita ucapkan inna lillahi, siapa yang meninggal? Biasanya reaksi orang begitu. Tapi sebetulnya kafah dalam Islam, totalitas itu adalah yang begini nih. Jadi hal-hal yang kecil begini harus kita mengetahuinya agar kita tidak salah mengamalkan. Kemudian hendaklah kita selalu mengucapkan la ilaha illallah setiap saat, setiap napas ini masih berhembus, agar nanti kita ketika wafat, insya Allah kebiasaan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan terbawa ketika kita sakaratul maut. Itulah harapan kita, karena sebanyak apapun amalan-amalan kita hidup di dunia ini, ketika di akhir hidup kita tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masya Allah, astagfirullah, ini celaka. Ini kecelakaan terbesar yang harus kita sesali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang sederhana ini agar kita masuk ke dalam Islam tidak hanya sekedar mencari amalan-amalan yang wajib besar-besar, tetapi amalan-amalan kecil ini justru yang akan membiasakan kita untuk kita supaya takarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.